Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, baru kemarin ya saya tanya ke antum ya, saya WA toh, mau tema apa Mami Aisyah, kata beliau tentang sifat-sifat istri salihah katanya, gitu ya antum bilangnya. Subhanallah, di rumah tuh pas ada ini buku. Terus ana lihat di perusahaan, memang karena keluarga kami kan alhamdulillah ini semua atas bimbingan Allah. Kami tuh pengen anak-anak cinta buku. Jadi kami sebisa mungkin di mana kami berkumpul tuh ada buku. Di depan joglo ada buku, di tempat kami biasa makan, biasa ngobrol sama anak-anak ada buku juga. Di atas di setiap kamar anak-anak juga ada buku. Jadi sengaja rak buku tuh di mana-mana. Ini sebagai ikhtiar kami untuk anak-anak agar mereka lebih mencintai ilmu. Itu sih yang kami harapkan gitu ya. Nah kemarin tuh pas ana WA beliau, terus alhamdulillah ada buku bagus. Jadi 11 sifat istri salihah, atau dalam bahasa Arabnya sifatuz zaujati salihah. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr. Ya, kalau teman-teman pernah ikut daurahnya beliau, ada yang pernah ikut? Atau pernah dengar nama beliau? Syekh Abdul Razak, yang biasanya kalau ke Indonesia sama Ustadz Firanda. Itu kan gurunya Ustadz Firanda di Madinah. Beliau biasa mengisi di Istiqlal. Pernah ya denger ya? Ya. Jadi beliau itu Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah menjaga keluarga beliau. Teman-teman tahu nggak? Ini cerita kisah nyata ya, semoga bisa diambil ibrohnya. Kami, saya dan suami Ustadz Hanan tuh, kami merasa kami bukan orang berilmu. Masih sangat sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada kami. Jadi kami mencoba untuk mencintai orang-orang berilmu. Mencintai orang ulama. Nah di antara yang kami cintai itu dari ulama itu Syekh Abdul Razak. Ya, dari ketawaduan beliau, dari ya segala apa yang Masya Allah beliau ketika beliau mengisi muhadharah itu kan kelihatan ya. Hanya kami mencintai beliau karena Allah. Nah suatu hari itu saya berharap sama Allah, pernah ada ya lintasan, ya Allah, saya bilang ini, ya Allah, Syekh Abdul Razak tuh Masya Allah ilmunya banyak banget, akhlaknya bagus, adabnya tuh bagus banget Masya Allah. Ketika beliau melihat ada kakek-kakek nulisnya rapi di depan beliau panggil, sini, kok saya lihat kamu dari tadi Masya Allah nyatet di depan saya kakek-kakek tuh, terus kasih hadiah gitu kan, Masya Allah ya. Ada anak kecil, sudah hafal belum hadis yang tadi, dikasih hadiah lagi, itu kan Masya Allah menurut kami loh. Terus suatu hari saya bilang gini, ya Allah, saya pengen deh kenal sama keluarganya Syekh Abdul Razak gitu ya. Itu udah lama ya. Masya Allah, teman-teman tahu nggak? Ramadan tahun lalu ketika saya sama keluarga, sama Jidah, sama anak-anak, sama adik itu ke umroh. Terus ada kejadian, di mana kejadian tuh akhirnya kami dihantarkan oleh Allah ke rumah ibunya Syekh Abdul Razak. Masya Allah. Ibunya beliau. Awal tuh Anda lihat rumah ibunya Syekh Abdul Razak tuh, ya Allah ini bener gak sih? Maksudnya kami mau masuk rumahnya Syekh gitu kan. Gak semuanya orang bisa masuk rumahnya. Terus alhamdulillah saya jumpa sama ibunya beliau, sama kakek, sama adik-adiknya. Jadi ternyata beliau tuh memang diasuh, ini sama faidahnya ya, diasuh oleh seorang ayah yang cinta ilmu, juga ibunya cinta ilmu. Lihat, berarti ibro yang bisa kita ambil apa teman-teman? Kalau kita pengen punya anak mencintai ilmu, dari kita orang tuanya dulu mencintai ilmu. Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun begitu. Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kalau kita lihat biografi beliau, maka didapati bahwa kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga orang berilmu, mencintai ilmu. Ayahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga orang yang mencintai ilmu. Coba kita lihat Imam 4 madhab, Imam Syafi'i, ya ibunya mencintai ilmu. Imam Malik, ibunya mencintai ilmu. Imam Ahmad, ibunya mencintai ilmu. Begitu pula dengan Imam Abu Hanifah, ibunya juga mencintai ilmu. Jadi dari kita nih, dari ibunya dulu. Kalau kita pengen anak kita mencintai ilmu, ya minimal kita ikhtiar dulu. Dari kita sebagai ibunya.
Nggak usah kita menyalahkan orang tuaku dulu nggak mencintai ilmu. Nggak usah. Ya, kan kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi anak-anak kita berhak untuk mendapatkan orang tua yang baik. Makanya dari kita bismillah, kita berusaha untuk mencintai ilmu. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat kita dan derajat anak-anak kita. Nah, faedah yang kedua teman-teman, ketika kita punya keinginan, maka jangan segan-segan minta sama Allah. Minta sama Allah, apa aja minta sama Allah. Jangan pernah kita cancel doa kita. Jangan. Ya, Ustazah kayaknya itu nggak masuk akal. Subhanallah, banyak ya nggak masuk akal secara logika manusia, tapi ternyata itu mudah bagi Allah. Mau bukti? Baru kemarin. Jadi kan insya Allah satu tuh mau ada perluasan lahan ya, karena sekolah alam kan lahannya harus luas sebenarnya. Terus kami juga pengen buat Masjid Mutiara Hikmah, kan selama ini baik itu saya ataupun suami kan suka ngisinya di masjid-masjid di luar atau kajian-kajian di luar gitu ya, di tempat-tempat di Yogyakarta. Nah, kami tuh pengen banget punya Masjid Mutiara Hikmah gitu ya. Terus suatu hari suami lagi setelah sholat subuh lagi duduk bareng sama bapak-bapak di sekitar itu, tiba-tiba bapak ini bilang ke suami, Pak Hanan, ada tanah loh yang mau dijual. Berapa lebarnya Pak? 3.500. Terus suami saya bilang gini, istriku kan, kalau manggil saya istriku ya. Ya boleh-boleh aja ya, sah aja ya. Istriku, ini loh, tadi saya ditawarin sama bapak di masjid itu ada tanah mau jual 3.500 dengan harga sekian gitu. Ya Allah, kok harganya ini banget ya, sampai MM-an gitu ya. Ya Allah, gimana ya, kata suami saya, kok besar banget gitu ya. Orang kalau masih ratusan juta insya Allah lah kita usahakan, tapi ini MM-an gitu. Ya Allah. Terus saya bilang gini ke suami, yaudah Debi, yuk kita bismillah, berdoa aja sama Allah gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Apa yang terjadi teman-teman? Suami saya membawa doa itu ke haji. Maksudnya ketika beliau haji ke Arafah ya. Saya berdoa, suami saya berdoa. Ya Allah, mudahkanlah kalau memang itu tanah itu baik untuk kami, mudahkanlah jalannya. Sepulang haji, walillahilham, ada salah satu jamaah, Masya Allah, jamaah kajian ya, yang bilang WA ke saya, Ustazah, jadi mau cari lahan untuk masjid enggak gitu ya. Ada Bu, tapi ini gede banget, 3.500 dan jumlahnya juga ngeri. Apa kata beliau? Oke, saya diskusi sama suami. Besoknya beliau bilang ini, Ustazah, kata suami diambil semua sama kami. Allahu Akbar, kami langsung sujud syukur. Benar. Dan itu menurut logika manusia, menurut logika kami tuh sesuatu yang mungkin di luar logika kan ya. Maksudnya MM-an gitu ya, banyak gitulah. Tapi itulah, kalau Allah tuh sudah benar-benar mengabulkan doa hambanya, mudah bagi Allah. Mau mau triliunan mudah. Jadi milikilah cita-cita yang mulia, doa-doa yang mulia, karena semuanya Allah kabulkan. Tinggal kita bersabar aja, nggak kan di antara akhlak kita kepada Allah kan nggak kemudian kita tergesa-gesa ya, ketika kita doa nggak dijabah langsung kita berburuk sangka, itu nggak boleh. Kita tetap berbaik sangka sama Allah. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke buku ya. Ya, ini sekilas tentang tadi ya Syekh Abdul Razak ya, dan bagaimana waktu itu saya punya cita-cita pengen jumpa sama Syekh Abdul Razak. Ya, oke. Yuk. Insya Allah semuanya ada ya. Insya Allah. Harganya tidak lebih dari semangkok bakso. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, di sini Syekh Abdul Razak, nanti saya tambahkan juga ya, jadi nggak mak ciplok seperti yang di buku. Nanti insya Allah ada yang saya tambahkan. Beliau memuji Allah, dan ini Masya Allah, tidaklah kita membuat sebuah karya kecuali kita harus memuji Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak akan bisa berkarya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau menulis ya tentang sifat-sifat istri solihah. Ya, apa alasan beliau menulis? Kata beliau diantaranya adalah beliau melihat wanita zaman sekarang dengan wanita zaman dahulu tuh sangat berbeda. Wanita zaman sekarang tuh lebih banyak kerusakannya daripada wanita zaman dahulu. Kata beliau, ya Masya Allah, kita hidup di zaman yang para wanita diperangi dengan peperangan yang belum pernah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya. Diperangi lewat berbagai macam ruang, siaran-siaran, dan wasilah-wasilah bermacam-macam yang dilesatkan untuk merusak kesucian wanita, kemuliaan, perhiasan, keimanan, akhlak, dan keutamaannya. Makanya beliau nulis kitab ini. Karena kok beliau lihat kayaknya wanita zaman sekarang kok tambah rusak gitu loh. Jadi beliau sebagai tanda sayangnya beliau kepada para wanita, beliau tulis risalah ini. Masya Allah, ini risalah loh teman-teman, bukan buku. Bedanya apa sih Ustazah buku sama risalah? Buku itu berjilid-jilid. Risalah tuh kayak kutaib, buku kecil. Itu mereka bilang risalah. Baik. Kemudian beliau juga, ini bagus banget nih. Kata beliau, kesolihaan atau kesolihan, ya, kesolihan seseorang atau kesolihaan seseorang itu tidak akan didapat melainkan dengan dua hal. Masya Allah, ini kuncinya. Kunci
yang sangat penting yang seharusnya kita miliki. Yang pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Benar. Memang semua itu atas pertolongan Allah, atas taufik dari Allah. Tidaklah kita bisa berkumpul di sini juga atas taufik dari Allah. Beliau menuliskan surah Al-Kahfi. Apa kata beliau? May yahdillahu fahuwal muhtad. Ayat 17. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Ya. Jadi beliau menuliskan itu, ya, di tangan Allah lah semua petunjuk, ya, taufik, dan kita memohon kepada Allah taufik. Ya. Jadi sering-seringlah kita meminta kepada Allah taufik. Yang kedua, kata beliau, kesolihan atau kesolihan itu tidak bisa didapat setelah taufik dari Allah. Yang kedua adalah mengerahkan semua yang bisa kita kerahkan dari tenaga, dari waktu, ya, untuk mendapatkan kebaikan. Ya, karena memang hidayah itu dicari, ya akhwat, bukan mencari. Jadi hidayah itu dicari, petunjuk itu dicari, bukan mencari. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini hadis ya teman-teman, hadisnya kecil tapi maknanya cukup dalam. Apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Jadi ibu-ibu harus tahu, apa sih manfaat untuk saya? Mohon maaf ya, Facebook manfaatnya banyak nggak? Oh ternyata kok madorotnya lebih banyak. Sudah pensiun dini. Gitu loh. Jadi dilihat-lihat lagi. Kalau itu sesuatu yang manfaatnya banyak untuk kita, lakukan. Kalau ternyata kok sudah ditimbang-timbang kok madorotnya lebih banyak, sudah kita lepas. Itu sih kalau kami ya, saya sama suami selalu begitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ya dari perkara dunia ini yang manfaatnya lebih sedikit daripada bahayanya, maka kita pensiun dini aja. Ya, sebelum dipensiunkan oleh Allah. Kemudian jadi kan kenapa pensiun dini? Karena masih banyak sesuatu yang kita bisa kerjakan gitu. Jangan sampai habis waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi bersungguh-sungguhlah terhadap yang bermanfaat dan mohonlah pertolongan Allah. Nih teman-teman kalau punya targetnya biasanya kan emak-emak tuh semangatnya luar biasa tuh. Targetnya sampai berjilid-jilid atau berlembar-lembar kertas atau mungkin ditulis di tablet gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman udah nulis target tiba-tiba pas evaluasi, oh ini banyak yang nggak kelewat di checklist gitu kok. Ini kok nggak dikerjakan. Pernah nggak seperti itu? Ada rasa apa coba? Kesel? Kenapa gitu ya? Kesel. Ya itu evaluasi. Mungkin karena memang belum dapat taufik dari Allah gitu ya. Jadi minta lagi sama Allah. Taufik itu penting banget. Ya, kemudian beliau juga menyebutkan kata beliau bahwa di antara kaidah yang sangat-sangat harus kita ingat di antaranya adalah setelah kita tahu taufik dan usaha dari kita semampu kita ya, maka kata beliau ketakwaan itu penting. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Kalau berbicara masalah takwa ya teman-teman tuh berbicara sesuatu yang agung. Coba teman-teman di sini apa sih arti takwa? Mengimani sesuatu dan oke, ya. Ada lagi? Siap. Jazakillah khair. Ada lagi? Apa sih arti takwa? Mengabdikan diri. Hah? Mengabdikan diri. Mengabdikan diri kepada Terhadap ilmu, terhadap Allah. Terhadap Allah. It's okay. Jazakillah khair. Ada lagi? Ada lagi atau sudah? Ada lagi? Oke, baiklah, menyerah ya. Jadi takwa itu teman-teman, kita sering ya dengar takwa, tapi ternyata kadang kita nggak dong gitu loh. Apa definisi takwa? Takwa itu kata Thalaq bin Hubaib, takwa itu artinya adalah anta'amala bi ta'atillah. Apa anta'amala bi ta'atillah? Mengerjakan, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Berarti kalau ketaatan kepada Allah kan menjalankan perintahnya kan. Jadi takwa itu anta'amala bi ta'atillah. Menjalankan perintahnya Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Apa kata Allah? Apa kata Thalaq bin Hubaib? Anta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallah. Dengan ilmu. Jadi takwa tuh kita mengamalkan ketaatan dengan ilmu. Ya ala nurin minallah. Apakah cukup? Ternyata tidak. Apa? Tarju sawaballah. Dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Jadi takwa itu anta'amala bi ta'atillah. Kita mentaati Allah dan juga dengan ilmu serta berharap apa yang ada di sisi Allah. Itu boleh. Maksudnya gimana, Us? Allah tuh punya pahala, Allah punya surga, maka kita berharap. Boleh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah
itu adalah akidah antara roja dan khauf. Ya, roja itu berharap, khauf itu takut. Jadi kita tuh boleh berharap. Mengurangi keikhlasan enggak kalau kita melakukan amal soleh tapi kita berharap surganya Allah? Enggak. Ya. Yang mengurangi keikhlasan tuh kalau ibadah kita bukan untuk Allah. Nah, itu mengurangi keikhlasan. Gitu ya. Terlalu cepat enggak? Masya Allah. Ini karena kok saya lihat audiennya mamud-mamud gitu loh. Jadinya ya lebih cepat sedikit lah. Saya jadi keinget pas ngisi mahasiswi di Mahad Ilmi itu loh. Jadi dulu kan sempat ngajar juga di Mahad Ilmi. Jadi kalau sudah audiennya mahasiswi biasanya saya lebih cepat dikit. Tapi kalau audiennya eyang-eyang kayak di Masjid Pogung Baru itu kan eyang-eyang. 2 baris tuh 1 kajian. Nggak apa-apa. Kan namanya eyang-eyang. Udah gitu pakai bahasa Jawa gitu ya. Pelan-pelan aja. Ya. Kalau terlalu cepat tolong diingatkan. Ya. Baik, yang keempat, poin keempat adalah wa antatruka maksiatallah. Apa sih tatruka maksiatallah itu? Meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ala nurin minallah. Poin yang kelimanya dengan ilmu. Jadi meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allahnya dengan apa? Dengan ilmu. Sudah? Takhafu adaballah. Poin yang keenam terakhir, ketika kita menjauhi larangan Allah dengan ilmu dan juga takut akan adab Allah. Kenapa kok takut akan adab Allah? Karena di setiap dosa itu, di setiap maksiat itu ada efeknya. Ya, di setiap dosa itu ada dampaknya. Ya, dampak yang paling ringan adalah kita dijauhkan dari Allah. Wah, itu dampak paling ringan. Biasanya kok kita deket sama Allah, bisa ngaji, bisa belajar, bisa sholat duha. Ternyata kita sama Allah dilupakan. Nah, itu dampak dosa itu. Yang paling ringan. Jadi kita dijauhkan sama Allah. Nggak diberikan taufik untuk mengerjakan amal soleh. Itu dampak dosa. Kita aja kadang kurang sadar. Nggak apa-apa lah, kan itu sunnah gitu misalnya. Padahal ketika kita dijauhkan dari sunnah itu juga efek dari dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, sudah diinget-inget ya. Ada berapa poin ibu-ibu? Ya oke, teman-teman ada berapa? 6. Diinget-inget loh ya. Jadi nggak ada lagi jawaban apa takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kayak gitu ya. Kan biasanya sering begitu kan? Masih inget nggak? Waktu dulu di SD apa SMP gitu kan? Apa takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa definisi yang paling simpel ya. Ini yang paling lengkap ini, Thalq bin Hubaib. Jadi takwa itu dengan ilmu, bukan ikut-ikutan gitu ya. Oke. Baik, kemudian sifat pertama. Sifat pertama ada di dalam surah An-Nisa 34. Silakan dibuka ibu-ibu. Monggo. Yuk dibantu baca. Siapa yang mau baca? Tahu dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, di surah An-Nisa ayat 34 ini Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah lah yang berbicara, bukan kita. Laki-laki itu kata Allah berikan sifat qawwam. Qawwam itu pemimpin dalam sebuah keluarga. Coba saya tanya balik ke teman-teman semuanya. Pemimpin itu tugasnya apa sih? Oke. Memimpin is oke. Terus apa lagi? Mengarahkan. Oke. Ada lagi? Melindungi. Ada lagi? Bertanggung jawab. Ada lagi? Sudah, cuman itu aja. Memutuskan. Yang memutuskan pemimpin bukan? Ada lagi? Sudah. Ya, memberikan ketetapan. Oke. Ya, ada lagi? Sudah? Ya, oke. Disimpan itu. Tugas pemimpin. Tulis. Biar kita itu tahu. Begini, jangan sampai yang seharusnya itu tugas suami kita, akhirnya kita ambil semua. Itu loh.
Ya, saya tuh sering loh teman-teman gini. Ada masalah rumah tangga misalnya. Istrinya begini. Kami nggak nerima. Kami kalau ada masalah rumah tangga harus mendatangkan keduanya. Suami istri harus ada dan is okay kita bisa bantu. Ada ternyata Fulana itu tipenya itu suka memimpin dalam keluarga. Jadi mohon maaf ya, ada istilahnya suami-suami takut istri. Ini sudah menyalahi fitrah. Ya, karena harusnya istri yang takut suami. Ya. Kenapa? Karena istri itu yang dipimpin, bukan memimpin. Coba kalau seorang wanita dia memimpin, gimana suaminya udah kehilangan karakter, kewam mana, pemimpinnya udah hilang gitu ya. Makanya kita kan kadang mama tuh nggak mau ribet, iya nggak sih ibu-ibu, teman-teman, pengennya cepet-cepet. Gimana ya Bi, gini. Suami lagi mikir, nanti gini kan laki-laki kan berpikirnya panjang. No, lagi mikir, kita kalau kayak gitu gini aja. Nah, pernah nggak teman-teman gitu? Gemes toh, kita kira kita tuh satset saking seringnya kita banyak yang kita pegang. Ya, lihat, iya betul multitasking. Lihat suami yang nggak cepat memutuskan tuh gemes gitu. Padahal beliau tuh sebenarnya sedang memikirkan jangka panjang loh. Tunggu sebentar gitu kan? Ya nggak sih teman-teman? Kan kalau kita tuh mikirnya cuman sesok kayak mana gitu. Mereka tuh enggak. Mereka mikir nanti kalau anakku kesana gimana, kalau istriku gini, terus memikirkan. Jadi tolong ya teman-teman, tolong dengan sangat nih, minta tolong nih, biarkan suami kita yang memutuskan. Jangan dilangkai. Ya, karena gitu nanti kalau kita sifat-sifat yang tadi teman-teman sebutkan itu sudah ada pada diri kita, tinggal tunggu aja. Saya jumpa tuh sama seorang jamaah yang dia tuh malah gemes akhirnya. Gemes, Ustazah, suamiku tuh di rumah itu, dia tuh udah nggak ada lagi kayak kepemimpinannya apa-apa. Yaudah deh terserah mama, bilangnya gitu. Terus saya kulik. Jadi ceritanya gimana, Bun, kok bisa kayak gini? Akhirnya beliau cerita, oh mungkin ya Us, karena dulu tuh saya yang sering memutuskan. Ya sudah, menyesal beliau sekarang. Jadi gemes juga kali kalau apa-apa ya terserah mama gitu. Padahal awalnya tuh beliau yang dulu sering memutuskan. Jadi mungkin suaminya, saya berpendapat juga akhirnya ujung-ujungnya keputusan mama yang diambil, keputusan Umi yang diambil, keputusan istriku yang diambil gitu. Jadi sebelum menyesal ya ibu-ibu, tolong teman-teman hargai suami kita. Mereka itu sama Allah tuh sudah didesain, sudah diinstal, qawamnya tuh harus ada pada diri mereka. Mereka tuh pemimpin. Ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, di antara karakter istri solihah itu adalah seorang istri yang bisa menghargai suaminya. Kenapa? Karena suami itu surga kita atau neraka kita. Ya. Dan jangan pernah menyepelekan suami kita. Jangan pernah. Walaupun keilmuan kita mungkin lebih tinggi daripada suami kita, tapi jangan sepelekan mereka. Walaupun mungkin pendapatan kita lebih besar daripada suami kita, tapi jangan sampai menyepelekan suami. Jangan. Mereka itu, laki-laki itu senang dihargai. Tidak mau dilompati, tidak mau mereka senang dihargai. Makanya cara meminta kepada suami itu, caranya apa? Say, Cin, Beb, aku boleh nggak minta tolong? Senang banget itu, laki-laki kelepek-kelepek tuh. Jadi mereka tuh merasa dibutuhkan. Wah, aku tuh dibutuhkan sama istriku. Saya juga punya jamaah, insya Allah jadikan ibro ya. Beliau bilang gini, Sada, suamiku tuh maunya di rumah aja. Saya tuh apa-apa ke bengkel ya saya, kemana ya saya, gini. Terus saya bilang, emang kenapa Bu? Ya kan saya pengen suami saya yang keluar, suami saya yang gini. Sebentar, ceritanya gimana? Saya biasanya mancingnya gitu, ceritanya gimana? Hanya beliau begini. Ceritanya gini karena dia tuh sadar kalau keluar tuh lama, udah deh anak aja, no. Nah, sekarang malah jadi kebalik. Suaminya di rumah, istrinya yang banyak keluar. Coba lihat bagaimana Allah membolak-balikkan. Masya Allah. Jadi sabar. Kalau lihat suami yang gitulah ya, sabar. Ya. Sabar ibu-ibu. Ya sabar memang. Tugas kita itu seorang istri itu harus banyak sabarnya. Ya, jadi tetap yang namanya qawwam itu artinya apa sih? Pemimpin. Itu ada pada diri suami. Jangan dilangkai. Ya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fadl, keutamaannya kepada mereka yang Allah tidak berikan kepada selain para laki-laki ini. Ya Masya Allah. Makanya kalau Mumi Aisyah paham di satu itu kami tuh berusaha sekali memberikan tempat ruang untuk para bapak-bapak belajar. Jadi kalau parenting memang kami mengusahakan, mengikhtiarkan wajib bapak ibu harus hadir.
dan pembicaranya juga laki-laki. Ya, coba ibu-ibu, kalau di tempat lain yang suka hadir parenting itu siapa? Yang bertanggung jawab terhadap anak siapa? Harusnya. Oh, harusnya Ya kan? Harusnya suami istri. Nah, tapi kan kadang suaminya sibuk. Suaminya apa? Suaminya akhirnya kalau ada apa-apa dengan anak, yaudah deh mami aja. Karena nggak mau belajar, bukan nggak mau belajar ya. Laki-laki itu kadang belum ada ruang untuk belajar gitu loh. Nah, kami kan biasa ngambil parenting weekend ya, Mami Aisyah ya. Kalau enggak Sabtu Ahad gitu. Kebanyakan Sabtu. Dan itu tuh kami ikhtiar biar bapak-bapak tuh belajar gitu. Belajar karena mereka tuh kowam, mereka tuh pemimpin. Gimana kalau pemimpinnya nggak belajar? Gimana kalau nahkodanya nggak belajar? Dia harus tahu bagaimana ilmu mendidik, bagaimana membersamai istrinya, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Ya kalau nggak belajar dari mana mereka tahu? Ya, jadi kita berilah ruang sedikit gitu ya. Jadi monggo sebenarnya bisa tuh di maba diusulkan yang teman-teman di maba. Selama ini parentingnya ibu-ibu yang isi atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Ustadz. Yang hadir ibu bapak. Bagus. Ya, lanjutkan. Ya. Jadi jangan hanya ibu aja. Wajib, diwajibkan. Kalau di tempat kami. harinya itu loh. Lah kenapa kok nggak weekend? Tahu itu sih. Diusulkan yang weekend. Ya kan bapak-bapak mau hadir juga kalau kerja gimana? Nah, jadi diusahakan weekend. Ya kan kasihan, izin belum tentu dapat cuti. Ya, kalau mendadak juga nggak bisa. Jadi weekend enggak apa-apa. Ya semoga Allah mudahkan. Baik, kemudian di sini wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga kenapa rijal itu, laki-laki itu mereka disebut sebagai qawam atau pemimpin karena apa-apa yang diinfakkan dari harta mereka. Jadi bapak-bapak ini kan menginfakkan hartanya ya kepada keluarganya, itu sudah dihitung sebagai sedekah, infak. Ya Masya Allah. Baru kemudian Allah, setelah bagaimana Allah menjelaskan tentang keutamaan para kaum laki-laki, baru kemudian Allah menjelaskan tentang ciri-ciri istri salihah. Apa kata Allah? Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Fassalihat. Salihah itu seorang istri yang bisa seimbang dalam memenuhi haknya Allah dan haknya manusia. Memenuhi haknya Allah dan haknya manusia. Dia harus imbang. Ya, tidak bisa disebut solihat kalau hanya haknya Allah saja, tapi haknya manusia belum ditunaikan. Dan sebaliknya nggak bisa disebut solihat kalau fokusnya hanya haknya manusia saja, tapi haknya Allah dilanggar. Nggak bisa. Dua-duanya harus seimbang. Haknya Allah ditunaikan, haknya manusia juga ditunaikan. Ya, jadi kita kan sebagai istri punya nih kewajiban. Apa kewajiban kita? Berbakti kepada suami. Maka baru kita disebut sebagai salihah. Dan apakah cukup berbakti kepada suami? Kan ternyata tidak. Kita juga harus taat kepada Allah. Dan gak ada yang namanya ketaatan kepada suami kalau itu melanggar apa-apa yang disyariatkan dalam Islam. Gitu ya. Apa kata Rasulullah? La ta'ata fi ma'siyatil, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada seorang suami yang melarang istrinya pakai jilbab, boleh seorang istri tidak mentaatinya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariat Islam, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, gitu ya. Baik, qanitat. Apa itu qanitat? Qanitat itu orang-orang yang istri-istri yang manut, ya, derek taat kepada para suaminya. Baik, ibu-ibu pernah mendengar hadis, di sini nggak ada. Ya, nanti kalau ibu-ibu sudah punya bukunya, mungkin di samping-sampingnya dikasih catatan. Apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ciri istri salihah itu yang seperti apa sih? Di antara ciri istri salihah itu adalah yang ketika suaminya memanggil, dia mentaatinya. Ya, Cin, siap, ya, lebek, ya. Beb, langsung datang, gitu ya. Iya, nanti juga saya kasih PR, ya, oke. Sampai dijelaskan di dalam syariat itu, ya. Kalau ada seorang istri lagi berada di tanur. Tanur itu apa coba? Kan ada tuh dalam hadis. Hah? Tunggangan. Pengen tahu tanur itu apa? Tanur itu adalah kompor yang biasa untuk buat roti. Itu tanur. Kami dulu di Yaman, ibu-ibu kalau bikin roti itu pakai tanur. Jadi lagi di dapur lah, istrinya lagi di dapur. Memang ada riwayat lain yang seorang wanita lagi berada di tunggangannya, tapi itu bukan tanur. Ya, bukan tanur, itu adalah alat masak.
alat masak, di mana itu biasanya dari kompor yang menyala, terus dilapisi dengan semacam stainless atau apa. Jadi kalau mau bikin roti bukan oven, bukan. Jadi memang dia dari kompor, terus nanti kita tahu roti apa yang bulat-bulat besar itu, bukan Maryam, tamiz. Roti tamiz namanya, yang bulat besar. Ibu-ibu kalau umroh mungkin sering makan tuh roti besar. Nah itu biasanya dibuatnya dari di tanur. Nah, apa kata Rasulullah? Kalau ada seorang istri lagi berada di depan tanur, suaminya manggil, "Beb, Jin," gitu ya, minta jatahnya, maka langsung. Kita gimana teman-teman? Sebentar. Tanggung gitu kan. Ini bentar lagi juga coklat, bentar lagi juga mateng gitu kan. Iya nggak sih? Iya kan? Coba evaluasi, tanggung. Padahal dalam Islam nggak ada rasa tanggung-tanggung, nggak ada. Pokoknya suami manggil ya tutup, is oke, langsung itu. Gosong ya, matiin dulu. Gosong. Dimatiin. Ini setengah matang nanti balik lagi gitu. Dan Masya Allah ya teman-teman, Masya Allah yang saya rasakan tuh ketika kita taat sama suami itu banyak sekali keberkahan yang Allah berikan. Waktu terutama, Allah berikan keberkahan waktu. Hari itu mungkin secara logika, waktuku kebuang nih. Tapi ketika kita taat sama suami, Allah berikan keberkahan waktu gitu loh. Banyak banget yang bisa kita lakukan. Itu yang sering Anda rasakan tuh begitu, yang sering saya rasakan begitu. Jadi ketika kita taat sama suami, Allah berikan sisa waktunya tuh barokah di hari itu. Nah, siap ya ibu-ibu ya, PR. Tulis PR, kerjakan semuanya. Ya, kerjakan. Hari ini kalau suami memanggil, berarti kalau nggak manggil selamat ya us. Kalau manggil ya nggak ngerjain PR. Kalau mau manggil, kalau suami ibu-ibu manggil ibu-ibu, maka harap cepat. Tidak ada kata tanggung. Oke. Ya. PR lo ya. Tapi nggak usah bilang ke suaminya, ini PR gitu. Karena kemarin ada jamaah yang saya kasih PR kan. Nanti pulang ke rumah tolong ya bilang jazakumullah khair, terima kasih sama suaminya. Pernah di Mangkuyudan saya kasih PR itu ya. Jamaah lapor ke saya, Us, saya udah ngerjain PR, Us. Gimana Bu? Saya bilang ke suami saya, mungkin gengsinya besar gitu ya. Ini saya mau ngerjain PR katanya gitu. Ini tapi PR ya. Jazakumullah khair. Terus suami bilang apa? Masya Allah suami saya kelepek-kelepek katanya. Ya, tapi nggak usah dibilangin ini PR, nggak usah. Ada juga jamaah yang bilang begitu, ini PR gitu. Polos, iya. Ibu nggak usah bilang ya. Nanti suami tinggal nanti kaget aja ini kenapa? Istriku ya. Tadi lagi di mana? Itu Masya Allah gitu ya. Oh, habis ngaji gitu ya. Iya. Itu kajian aja lagi, betul. Ya, baik. Ya, sudah ya. Berarti qanitat itu orang yang taat. Dan wanita yang taat ini ya Masya Allah, itu ternyata diberi bonus sama Allah. Apa bonusnya? Kata Rasulullah, idza sholatil mar'atu khamsaha. Kata Rasulullah, ini hadis sahih. Kalau wanita itu menjaga sholat 5 waktunya. Di sini Rasulullah tidak berbicara masalah sholat sunnah loh. Sholat 5 waktu aja dijaga. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Wa shamat syahroha. Dan dijaga puasa Ramadannya. Kalau lagi nggak haid dia puasa. Ya. Wa hafidhat farjaha. Dan dia bisa menjaga diri. Maksudnya, mohon maaf ya, tidak selingkuh gitu ya. Dia menjaga dirinya. Jadi kehormatannya dijaga. Ya. Dan terakhir wa ata'at zaujaha. Dan terakhir adalah mentaati suaminya. Maka wanita ini besok nih di akhirat wakilalaha. Kata Allah, sampaikan kepada wanita-wanita yang jenis begini nih, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Masya Allah. Gampang apa gampang, Bu? Sepertinya gampang. Yang paling berat dari 4 poin itu mana? Semua wanita kalau ditanya begitu ya. Terakhir, yang paling terakhir. Masya Allah. Ya, baik. Kenapa ibu-ibu di sini kok nggak disebut sholat sunnah ya? Karena Allah tuh tahu. Kadang wanita punya anak banyak. Wanita nggak ketemu Ramadan. Saya punya temen yang nggak ketemu Ramadan selain hamil, menyusui. Itu ada. Coba kalau sholat sunnah berat nggak? Allahu Akbar, anaknya ngek gitu kan. Ya, gendong apa kan berat juga bagi wanita-wanita yang begini loh. Makanya di situ Allah tuh tahu. Makanya kata Allah, ya sudah deh, yang sholat 5 waktu aja cukup. Gitu. Masya Allah. Jadi sholat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, taat kepada suami dan jaga diri.
Sudah 4 itu Allah kasih bonus masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Oke. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Oke. Sifat istri salihah yang selanjutnya adalah hafidhatul lil ghaibi. Nah, oke, hafidhatul lil ghaibi ini dia bisa menjaga diri. Menjaga diri kalau suaminya nggak ada di rumah. Masya Allah. Ini penting banget teman-teman ya. Kemarin tuh anak ngisi kajian di luar kota, bukan di Jogja. Belum lama inilah. Itu ada jamaah yang cerita, saya itu sedih banget. Sekarang itu fenomena di tempat kami itu banyak wanita selingkuh. Oh, kenapa bisa begitu, Bu? Saya tanyakan. Karena suaminya kerja di luar kota. Datangnya sepekan sekali, sebulan sekali. Jadi wanita-wanita di sini tuh pada selingkuh dengan suami tetangganya. Iya, dengan laki-laki lain itu ada, Bu. Ini kisah nyata. Jadi zaman sekarang itu aneh. Terbolak-balik. Kalau zaman dulu tuh laki-laki yang agresif, zaman sekarang perempuan yang agresif. Hati-hati. Ya, jadi yuk, wanita solehah itu wanita yang dia tahu bahwa walaupun suaminya nggak ada di rumah, tapi dia harus bisa menjaga dirinya, keluarganya, harta suaminya. Ya, nggak bermudah-mudahan memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya, nggak bermudah-mudahan chat dengan lawan jenis, karena setan tuh sekarang lebih pinter. Ya, rumah tertutup rapat, nggak ada laki-laki masuk, tapi dia ternyata video callan sama laki-laki lain. Tapi ternyata nun sewu nggih, nopo yang dilakukan. Ternyata dia ya asik dengan laki-laki di luar sana, gitu. Walaupun nggak ketemuan. Ya ini kan mudah sekali gitu loh. Nah, dia lupa kalau Allah zat yang maha melihat. Gitu ya. Allah akan mencatat semua apa yang dilakukannya, dan ini terjadi. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Kalau suami nggak ada di tempat, jadilah istri salihah, jadilah istri salihah. Kalau suami bilang, istriku tetap di rumah, ya di rumah. Saya ada kisah nyata yang semoga jadi ibrah bagi teman-teman semuanya. Ini kisah saya. Jadi tahun 2000, kurang lebih 2015 Pak ya. Setelah saya tadi mau Umi Aisyah, saya cerita toh, ibu mertua saya pernah sakit gitu ya. Dan setelah Allah sembuhkan dari sakitnya itu, beliau tuh cita-citanya adalah setiap Ramadan pengen iktikaf di Masjidil Haram gitu. Dan satu hari waktu itu beliau bilang, aku mau ditemani anak lanangku. Anak lanangku tuh suami saya. Ya, beliau anak pertama. Ya. Dan waktu itu memang beliau masih biasa bawa jamaah gitu. Ya, sampai sekarang juga bawa jamaah. Cuman kalau bedanya kalau dulu travel sendiri. Ya, kalau sekarang kami diminta oleh Aliyah untuk jadi pembimbing. Nah, ceritanya ibu mertua saya tuh mau ditemenin suami saya, Mbak. Terus saya kan anak tunggal. Saya asli orang Cirebon. Ya Jawa Barat. Ramadan, bayangin ya teman-teman. Ramadan, saya ada waktu itu Hamzah belum lahir. Ada putri kami 2 di rumah. Terus suami saya bilang, istriku saya pamit ya nemenin ibu sama bapak iktikaf. Oke. Tapi ya aku mau ketika saya meninggalkan rumah ini, saya pengen melihat istriku ada di rumah. Ya. Begitu pula ketika saya nanti pulang, istriku harus ada di rumah. Gitu. Terus istriku pokoknya di rumah aja. Dah kan, pas malam lebaran tuh, sebelum malam lebaran apa ya, H-1 lah, ibu saya nelpon. Sama siapa di rumah? Yuk berdua sama anak-anak gitu ya, sama putri-putri saya. Bu yuk pulang gitu ya ke Jawa Barat sini, ke Cirebon kan ada keluarga besar. Sini tak pesankan travel gitu kan, aman toh travel. Gak ke stasiun, gak apa nanti dijemput ke rumah, langsung nyampe ke rumah. Tapi saya ingat suami saya kan gak ngizinin ya Allah, gimana ya. Di sini aja deh, saya di sini aja di Jogja aja gitu ya. Tapi nanti gimana? Masa lebaran utak bertiga gitu kan? Ya nggak apa-apa deh gitu ya. Bismillah gitu. Dan memang benar-benar sepi. Ya. Bayangin aja bertiga nggak kemana-mana. Keluar jalan kaki ke waktu itu kami masih tinggal di Kemuning di Gedong Kuning. Keluar tuh ke tempat sholat Id, masuk lagi sudah. Terus ibu saya bener nih nggak pengen ke Cirebon, enak loh di sini rame gitu ya, nanti ada acara keluarga makan-makan macam-macam lah. Iya maaf ya Mi, tapi ini suami nggak belum ngizinin gini-gini, pokoknya saya harus di rumah gitu. Bener ya udah di rumah. Itu berapa tahun ya kami mengalami Idul Fitri itu di rumah, 2-3 tahun. Dan alhamdulillah Allah kasih rizki, masya Allah, masalah akhirnya kalau Ramadan suami bawa kami semuanya, masya Allah, Allahumma barik, masya Allah, plus sebulan. Masya Allah, itu bonusnya, bonus kesabaran. Ya kan kalau iktikaf sama ibu kan
Waktu itu hanya 10 hari, 12 hari ya, paling lama 15 hari gitu. Tapi ini sebulan, alhamdulillah ya. Jadi gitulah teman-teman. Jadi kadang gini loh, istri tuh ujiannya ya. Ibu kita maunya apa gitu ya, suami kita maunya apa. Nah, karena kita sebagai istri, sekarang udah jadi istri, maka dahulukan kemauan suami. Dahulukan keinginan suami. Tapi kan ibu saya kan yang melahirkan, yang membesarkan ya. Tapi itulah Islam. Islam bilang A ya A, sudah. Apa kata Rasulullah? Yang namanya istri itu, ya kalau sudah jadi istri, ya taatnya didahulukan suaminya. Ya bukan ibunya. Sudah, kita taati aja. Tuh, jadi alhamdulillah. Ya, semoga bisa diambil ibrahnya. Baik, kemudian terakhir ya, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Nah, ini dia, ini terakhir ya. Jadi para istri kalau dia membangkang, maksudnya membangkang tuh nggak taat sama suami, yang ngeyel lah, bener mbak, ngeles ya. Banyak loh perempuan yang begitu, banyak istri-istri yang begitu. Dia merasa udah pintar dari suaminya. Suaminya bilang A, dia bilang nggak deh mas, aku juga punya alasan yang lebih kuat daripada jenengan, gitu kan. Ya itu banyak yang seperti itu. Nggak ada di sini, nggak ada ya, adanya di negeri Konoha. Itu ya ngeles, pokoknya ada aja gitu ya. Jangan ya. Kalau waliyadzubillah, kalau sampai suaminya tersinggung, suaminya sudah, yaudah deh, sudah kalau kamu kayak gitu, udah kita end gitu, gitu kan, tambah, udah jangan. Atau kita pisah ranjang. Itu fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna fil madaji' itu pisah ranjang. Jadi sebelum naudzubillah min dzalik ya, bercerai itu ada namanya pisah ranjang. Ya, pisah ranjang tuh ranjangnya dibedakan gitu ya. Dan seorang suami berhak untuk menasihati istrinya. Tapi kalau istrinya tetap bangkang, tetap ngeyel, yo pisah ranjang. Tapi kalau sampai masih pisah ranjang, tetap ngil, tetap ngeles, tetap merasa benar sendiri, boleh suaminya mukul. Wadribuhun. Jadi dalam Islam tuh bukan berarti Islam tuh menganjurkan KDRT, bukan. Pukulannya juga nggak asal sembarang mukul, nggak boleh di kepala, nggak boleh di tempat-tempat yang itu vital, area-area yang sangat vital tuh nggak boleh ya. Dan pukulannya tuh pukulan mendidik, bukan pukulan balas dendam. Beda ya. Dan istri itu bisa merasakan ketika seorang suami mukul dengan mendidik, maksudnya mukul tuh biar istrinya kembali ke jalan yang benar, dengan mukul balas dendam tuh bisa dirasakan. Ya. Kalau sampai sudah dipukul masih ngil, ya masih ngeles, ya sudah, silahkan nanti jalannya seperti apa dibicarakan. Ya. Tapi kalau istrinya minta maaf, kalau istrinya kembali kepada jalan yang benar, ya minta maaf kepada suaminya sebelum tidur. Nah pastikan nih ibu-ibu, sebelum tidur nih, terakhir lagi deh, sebelum tidur teman-teman, ini dalam ajaran Islam ada loh, sebelum tidur teman-teman pegang tangan suami. Pegang, bilang Cin, ya beb, say, apa tuh panggilnya apa tuh temen? Kalau lagi berdua sama suami, hah? Kakanda, gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, Kakanda, tolong maafkan saya. Kalau hari ini mungkin ada sesuatu yang mengesalkan, kata suaminya, memang gitu ya. Dari tadi juga saya kesel gitu ya. Ya tolong dimaafkan. Saya nggak bisa tidur. Kalau benar, hadisnya tuh begitu. Saya nggak bisa tidur kalau dirimu belum memaafkan. Masya Allah, romantis. Terus kata suaminya, ya Allah istriku solihah banget. Gitu dia les-les. Udah sekarang bobo ya, gitu ya. Akhirnya tidur ya. Sudah nggak ada tuh, udah selesai. Pagi tuh udah is okay, ngobrol lagi. Gitulah rumah tangga muslim tuh. Nggak kemudian punya masalah dipendem, ya disimpan, akhirnya dor. Ya, jadi setiap malam kita sebagai istri minta maaf. Boleh, minta maaf tuh boleh. Gimana kan yang salah suamiku gitu. Yo rapopo. Ya. Menurunkan ego. Ingat, kita memaafkan suami bukan karena suami kita, tapi karena Allah. Itu kuncinya. Berat kalau kita karena suami, tapi kalau karena Allah ringan. Bukankah kita setiap hari melakukan berbagai dosa dan maksiat ya akhwat? Ya. Allah ampunin kita enggak? Ya kan? Setiap kita kembali Allah ampuni lagi mana ini? Ya. Jadi berat kalau karena manusia tuh berat. Ya. Kita mau melakukan sesuatu karena manusia juga banyak kecewa kan? Ya sudah, karena Allah.
ringan kita menjalankannya. Gitu ya teman-teman. Oke, PR-nya ada berapa? Tambah lagi. Ah iya, maksud saya begitu, minta maaf. Yo, nanti malam semuanya minta maaf. Ya. Kata suaminya, ya Allah, ini saya belum transfer kok udah minta maaf. Biar ditambah. Baik itu ya teman-teman semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.